Nah dari situ laki itu tidak terima atau tidak suka, benci dengan memakai cara seperti itu, dimana perempuan ini dikasih kandungan yang dia tidak melakukan hubungan intim dengan lelaki. Akhirnya setelah pemulihan dia berangkat lagi medical check, berangkat lagi dengan sangat terkejut, janin itu ada lagi, tidak hilang. Tuh, makin hari makin bertambah. Jadi janinnya ini, perkembangan janinnya ini bukan per bulan, tapi per hari. Dia tuh punya satu keanehan juga, Bang. Setiap malam minggu dia selalu ada rasa takut. Kenapa ada rasa takut? Karena setiap malam minggu itu dia pasti kesurupan. Posisi rumah itu ruang tamunya gelap. Dia pikir yang duduk di bangku depan dia itu ibunya. Kebetulan ibunya gue single parent. Nah, dengan parent, ternyata yang duduk bukan ibunya. Lah? Ibunya lagi tidur di kasur. Itu adalah sosok kuntilanak. Halo Sobat Totem, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Nah, kali ini gue sudah kedatangan nih seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia sedang membantu temannya ini terkena santet sumber nyawa. Penasaran kan dengan ceritanya seperti apa? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue cuma mengingat ini buat teman-teman semua yang punya cerita pengalaman horor dan ingin dibagikan di channel obrolan tengah malam ini, kalian langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Pak Aden. Selamat malam Bang Nardi. Apa kabar nih? Alhamdulillah saat ini alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih nih jauh-jauh datang dari mana nih? Kalau untuk saya nih sekarang lagi tinggal di Depok. Di Depok. Depok, Bang. Berarti sapa dulu dong buat penonton-penonton di Halo Depok. orang Depok. Oke, halo orang Depok. Nah, Pak Den, pada malam kali ini kan ingin membagikan sebuah kisah pengalamannya ketika membantu menyembuhkan teman ya jatuhnya. Iya, teman. Yang nggak sengaja kenal di suatu platform yaitu Facebook. Betul. Nah, dia ini terkena santet sumber nyawa. Samber nyawa. Samber nyawa. Nah, maksudnya apa tuh? Samber nyawa itu santet yang lumayan, istilah kasar kategori itu lumayan cukup tinggi. Kalau salah-salah penanganan bisa nyawa kena, Bang. Oh gitu. Tuh. Di samping itu juga dia kena semacam, mungkin para netizen itu tidak tahu atau tidak menyangka dan tidak percaya bahwa itu pernah terjadi yang mengalami dirinya itu transfer janin atau diisi janin yang tidak melakukan apa-apa. Walaupun udah digugurin tetap Digugurin udah, diaborsi udah, tapi fakta di lapangannya masih ada. masih Tumbuh dan berkembang. Oke. Nah, untuk santet ini tuh maksudnya tadi kan Pak Aden bilang ini sangat mengerikan. Iya. Dibanding santet yang lain itu Karena tingkat kecepatannya kalau nggak ditanganin dia akan mengenai si targetnya itu. oh oke. Tuh. Oke, mungkin ditahan dulu nih Iya, Pak Aden untuk ceritanya. Nah, penasaran kan dengan ceritanya seperti apa dan semengerikan apa? Langsung aja obrolan tengah malam Kita mulai. Dari 2021 itu saya kenalan seorang perempuan di Facebook. Ada itu akhirnya saya bikin status, dia komen dan inbox ya. Inbox dia akhirnya kita saling chatan segala macam melalui Facebook, ke arah ke WA juga gitu kan. Dia bercerita bahwa dia punya keluhan itu sakit yang mungkin sebagian orang itu bingung karena setiap dia berobat ke rumah sakit nggak ada penyakitnya.
Dia ada semacam kayak bola tenis itu di bawah payudaranya. Maksudnya bola tenis? Iya, bengkak itu sekepalan tangan orang dewasa. Itu akhirnya karena keterbatasan dana, karena kan dia juga sebelumnya itu dia jadi TKW di satu negara di daerah Arab sana. Udah begitu dia mengeluh sakit. Akhirnya karena keterbatasan dana, ibunya itu pakai daun-daunan, obatan kampung lah, obat kampung. Akhirnya dia ditumbuk, istilahnya dibuat ramuan, ditaruh di bawah payudaranya itu supaya berhasil sembuh. Ternyata ya makin hari makin bengkak, makin sakit. Akhirnya dia mengeluh sakit itu dengan kebisaan yang saya miliki sedikit, gitu kan. Saya coba lewat sarana air dan telepon. Alhamdulillahnya meranjak 3 hari itu sempat ibunya kaget karena saat dia mau dibikin ramuan lagi seperti biasa itu hilang. Apanya? Penyakit yang bengkaknya tadi hilang itu tanpa bekas. Tanpa bekas arti kata itu bukannya disembuhin, dioperasi atau gimana, hilang secara tiba-tiba. Udah seperti itu akhirnya ibunya senang. Dia ingin ketemu, mengundanglah saya. Mengundang untuk ke rumahnya. Ketemuanlah di suatu daerah di Cianjur. Akhirnya kita ke tempat dia ngeluh lagi ya satu penyakitnya. Awal mulanya dia dari TKW di sebuah negara di Arab. Dia diserang semacam kayak penyakit itu santet sambar nyawa. Santet? Sambar nyawa. Sambar nyawa? Iya. Kalau dia nggak kuat ya meninggal. Tuh. Akhirnya di suatu waktu itu di rumah majikannya itu di Arab sana dia mengalami kesurupan. Dia meraung-raung seperti harimau, menyakar-nyakar dinding, tembok segala macam. Takutnya si majikan ini punya penyakit di kepala. Karena ngeluhin sakit kepala terus. Dia kemasukan segala macam tuh. Akhirnya ada satu temannya RT, dia punya suami orang bisa. Maksudnya orang bisa itu arti kata dia punya kelebihan. Disembuhin sama suaminya yang ART itu, dibikinin air, sembuh. Akhirnya dibawalah, takutnya dia ada benturan kepala segala macam, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, divonis tuh di CT scan segala macam, divonis kanker otak. Divonis kanker otak, akhirnya semua biaya ditanggung sama majikannya di sana. Sampai mau dioperasi kepalanya sama majikannya di sana. Tapi sebelum itu terjadi, dia minta izin sama keluarganya di Indonesia ya, bahwa itu mau dioperasi kepalanya. Takutnya kenapa-napa, akhirnya si pihak keluarga di Indonesia itu melarang. Biarin pulang aja ke Indonesia. Biar gimana pun sakitnya, pulang ke Indonesia. Karena sebelumnya itu dokter di sana udah memvonis 3 bulan meninggal. 3 bulan? 3 bulan divonis meninggal karena kanker otak. Akhirnya pas dia pulang ke Indonesia, berobat di rumah sakit di Hasan Sadikin Bandung, penyakit itu nggak ada. Hilang secara tiba-tiba, normal, alias dia nggak sakit, tuh kan. Target 3 bulan dia meninggal, akhirnya lewat begitu aja. Normal lah. Akhirnya sekian lama dia di rumah, kebutuhan makin meningkat. Akhirnya dia coba buat kembali lagi ke majikannya di Arab sana. Akhirnya dia medical kan, medical check tuh. Medical check, akhirnya hasil cek yang keluarnya itu memvonis dia sedang hamil. Sementara dia seorang janda. Sementara dia tidak punya pacar. Nggak dekat sama orang laki-laki. Akhirnya mungkin dia merasa, nggak mungkin ini. Nggak mungkinnya kenapa? Karena dia nggak merasa berhubungan. Nggak merasa berhubungan, nggak merasa melakukan hal-hal yang di luar
batas kewajaran. Akhirnya dia mencoba ngecek lagi, hasilnya sama, divonis dia hamil. Hasil ceknya itu tanpa sepengetahuan orang tuanya bahwa divonis hamil. Akhirnya dia mendatangi itu seorang paraji atau dukun beranak. Kata paraji itu, kata dukun beranak itu, karena dari ciri-cirinya mengarah ke situ. Dikasihlah dia sebuah jamu untuk menggugurkan. Setelah dia minum jamu itu, 1 jam kemudian pendarahan hebat. Pendarahan hebat, semua tuh kamar mandi lantai dipenuhi dengan darah. Tuh, akhirnya semuanya tuh berdarah, dia lemas, akhirnya proses pemulihan dan tidak ke dokter. Seperti layaknya orang lagi head lah. Akhirnya itu bisa hilang karena pengaruh jamu itu. Karena merasa itu udah keluar, karena merasa itu udah hilang, dia kembali lagi medical check. Medical check, ternyata masih ada. Apanya? Janinnya. Janin itu masih ada dan berkembang. Oke, begitu kan dia pasti penasaran, nggak mungkin pasti salah, gitu kan? Dicek lagi ke rumah sakit lainnya, sama hasilnya. Karena keuangannya sudah menipis, karena dia udah nggak ada pekerjaan lagi sebagai tulang punggung keluarga, dia meminjam sertifikat rumah untuk digadaikan di sebuah bank. Digadaikan sebuah bank senilai 15 juta. Akhirnya dia mendatangi sebuah klinik aborsi di sebuah daerah di Bekasi. Setelah sampai di sana, berangkat dia pagi hari. Berangkat pagi hari untuk bisa supaya selesai. Dia bisa medical check lagi. Dia datang sampai di sana, dia datangi bertemu dengan pegawai dari tempat klinik itu, dia memutuskan untuk aborsi. Setelah dicek semua memang ada, janin itu ada. Setelah dikasih unjuk pertama ini sebelum di aborsi seperti ini, nanti kasih unjuk setelah aborsi seperti ini. Akhirnya diaborsi lah di situ. Janin itu dikeluarin semua, dibersihin, pendarahan lagi, seperti orang habis lahiran lah. Setelah itu selesai semuanya hilang, istirahatnya seminggu untuk pemulihan. Akhirnya setelah pemulihan dia berangkat lagi medical check. Berangkat lagi dengan sangat terkejut, janin itu ada lagi, tidak hilang. Tuh, makin hari makin bertambah. Jadi janinnya ini, perkembangan janinnya ini bukan per bulan, tapi per hari. Per hari itu semakin besar. Setiap klinik yang didatangi itu untuk supaya tahu kandungan ini udah berapa bulan. Selalu berbeda-beda bulannya. Dari klinik pertama 4-5 bulan. Klinik kedua 5-6 bulan. Klinik ketiga 7-8 bulan. Mana yang benar? Akhirnya seperti itu kan. Udah kayak gitu dia akhir putus asa. Sempat mau mengakhiri hidupnya. Tuh, mengakhiri hidupnya, ingin bunuh diri, akhirnya dia memutuskan untuk menjalani itu semua. Akhirnya dia setiap malam itu karena nggak ada uang, dia ngambil botol kosong diisi air panas, digiling-gilingkan ke perutnya, untuk supaya kandungan itu hancur. Karena dia nggak merasa berhubungan. Kalaupun dia berhubungan sama seseorang laki-laki, pasti ditarik duluan. Pasti dia udah minta pertanggungjawaban. Karena tidak ada yang melakukan tersebut, dia mau minta pertanggungjawaban sama siapa. Itulah titik keputusasaannya. Akhirnya selang waktu demi waktu, ada satu kejadian aneh. Di tengah malam, itu dia nggak bisa tidur. Terbangunlah. Posisi rumah itu ruang tamunya gelap. Dia pikir yang duduk di bangku depan dia itu ibunya. Kebetulan ibunya gue single parent. Nah, dengan parent, ternyata yang duduk bukan ibunya. Ibunya lagi tidur di kasur. Itu adalah sosok kuntilanak. Kuntilanak.
dengan pakaian putih dan lusunya yang ciri khas kuntilanak itu. Dan tadinya awalnya dia pikir itu ibunya, ternyata setelah dia nengok ke ibunya yang sedang tidur, dia nengok lagi ke bangku tersebut, udah nggak ada. Sering ada ledakan di rumahnya itu. Setiap beberapa waktu atau malam-malam tertentu suka ada ledakan. Dia memiliki binatang seperti kucing itu meninggal tanpa sebab. Entah dia meninggal di kamar, entah dia meninggal di atas plafon, pasti meninggal. Setelah ledakan-ledakan itu, dicari sumbernya itu nggak ada. Sering ada serpihan pasir, ya semacam pasir di depan rumahnya. Dan itu berikut tanahnya dan nggak ada sumbernya. Akhirnya dia memiliki sampah seperti itu, pasir itu. Akhirnya dia nanya-nanya sama orang, nggak ada jawaban yang pasti. Dia anggap sampah biasa. Setelah itu, dia tuh punya satu keanehan juga, Bang. Setiap malam minggu, dia selalu ada rasa takut. Kenapa ada rasa takut? Karena setiap malam minggu itu dia pasti kesurupan. Setiap malam minggu dia pasti kesurupan. Akhirnya ada rasa takut di situ dia. Setelah dia kesurupan itu nggak langsung dia normal, sadar. Blank dulu. Kayak orang bingung, kayak orang lupa ingatan. Seperti itu. Akhirnya singkat waktu dia tuh mau usaha arti kata karena nggak ada penghasilan ya. Dia menuju sebuah kota atau daerah di Jawa Tengah. Di daerah Purwokerto untuk menjual bakso atau soto mie khas Bandung. Karena nggak berjalan bagus, akhirnya dia pulang lagi ke Bandung, Bang. Sampai di Bandung, lagi-lagi peliharaannya dia mati semua. Kucingnya mati semua. Bukan karena nggak makan. Kucing itu dititipin sama tetangganya untuk diberi makan. Nanti uangnya digantiin, kan gitu. Sesampai di rumah itu kucing itu pada meninggal semua. Pada mati secara tidak tanpa sebab. Akhirnya itu hari demi hari, makin lama perutnya itu makin membesar, Bang. Makin lama makin membesar, dia itu pasti malu. Disangkanya satu, kumpul kebo atau hubungan di luar nikah. Karena orang nggak akan percaya orang perempuan hamil tanpa ada yang berhubungan, kan gitu. Makin lama dia menutupi itu, makin ada rasa takut, rasa malu, dikucilkan. Berbagai cara dia udah lakuin tapi tetap aja ada. Singkat waktunya lagi, makin hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tibalah saatnya dimana detik-detik yang dia takutkan itu terjadi. Di tanggal 2 Desember di 2021 akhir ya, lahir seorang bayi. Lahir seorang bayi yang dia tidak kendaki. Lahir, proses kelahirannya itu lancar. Cuman ada satu yang keanehannya. Di ari-arinya bayi itu hancur. Hancur nggak seperti layaknya bayi yang ari-arinya keluar secara normal. Ini hancur. Kayak kalau kita ibaratkan kayak serpihan biskuit Roma yang bulat itu dipatahin 4. Seperti itu. Kita berpikir pasti bayinya kenapa-napa. Meskipun dia lahirnya benar normal. Apa benar anak manusia? Pertanyaannya seperti itu kalau memang dia tidak melakukan hubungan. Ari-ari itu hancur, akhirnya dia bidan itu dibersihin, kandungannya dia, segala perutnya dibersihin, semuanya bersih, dikiret lah. Akhirnya bayinya itu keluar, masih posisi disarungin, kayak masih sarung ari-ari itu, kayak selaputnya itu masih dibungkus, normal, Bang. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu normal. Bayinya itu cantik, putih. Ya nggak ada satu kekurangan apapun.
Karena dia merasa itu bukan bayi dia. Bayi setiap lahir kan pasti ujung-ujungnya dikasih ASI. Iya. Dia ada rasa nggak mau. Karena bukan hasil dia. Kalau memang hasil perbuatan dia nggak benar, pasti dia peluk, pasti ditanggung jawab lakinya. Ditarik pasti. Ini mau minta tanggung jawab sama siapa? Sementara satu itu. Yang kedua pasti kan jadi omongan tetangga. Punya bayi tapi nggak punya laki. Kan gitu. Akhirnya dikasih pengertian segala macam sama orang tuanya, akhirnya bisa terima dengan hati yang hancur tentunya, karena dia punya bayi tanpa berhubungan. Setelah itu dia karena kekurangan ekonomi segala macam, setelah pasca pemulihan dia lahir, dia berangkat lagi tuh buat ke medical check dan itu normal, nggak hamil. Karena belum sempat terbang, akhirnya dia di penampungan. Seminggu, 2 minggu di penampungan. Semakin lama dia di penampungan, bukan semakin tenang dan enak. Tapi ada satu perasaan di mana seorang keibuan dituntut untuk memberikan ASI. Payudaranya makin lama makin besar. Karena dia tidak memberikan ASI pada anaknya. Dia akhirnya terpulang tuh ke daerah Bandung tersebut untuk memberikan ASI. Jadi mau nggak mau, lambat laun dia timbul rasa sayang, Bang. Timbul rasa sayang, timbul rasa kasihan juga, timbul rasa cinta juga sama anak itu. Meskipun anak itu bukan hasil dari hubungan selayaknya, tuh orang menikah selayaknya. Kalau kita tarik kembali, sebelum kejadian ini, ibunya cerita, Bang, bahwa ibunya pernah mengalami kejadian tersebut. Bahwa ibunya pernah mengalami kejadian tersebut pada saat ibunya berumah tangga dengan seorang pria, sopir truk pasir ya. Dia punya kandungan itu baru 6 bulan ibunya. Selayaknya orang suami istri tidur karena lelah untuk sebulan lagi karena mau 7 bulanan. Pada saat tidur bersama suaminya, paginya itu suaminya kaget, atau istrinya juga kaget, Bang, bahwa kandungan yang punya ibunya itu hilang. Kandungan yang ibunya baru beranjak 6 bulan, yang sebulan lagi mau 7 bulan, rencananya udah menyiapkan uang segala macam tuh buat keselamatan, gagal. Karena apa? Kandungannya hilang. Hilang arti kata kenapa? Hilangnya itu seperti orang gak hamil, Bang. Seperti orang gak hamil, akhirnya dia bertengkar hebat sama suaminya. Dianggap istrinya itu menggugurkan atau membuang janin tersebut. Padahal kalau dilihat dari secara langsung, suami dan istri itu tidur bareng. Kapan waktunya dia buat menggugurkan kandungan tersebut? Karena prosesnya malam masih ada, pagi hilang. Akhirnya mau nggak mau itu dia langsung diceraikan. Dianggap dia membuang bayinya, membuang janin tersebut, dan nggak ingin punya anak. Sampai seperti itu. Jadi masih setelah dia balik lagi ke perempuan tersebut, setelah perempuan itu punya anak, kesurupan itu terus berlangsung, Bang. Karena apa? Karena si pelakunya ini masih berkeliaran. Pelakunya ini ada di sebuah daerah di Jawa Timur. Dia seorang agensi TKW. Jadi sebelumnya itu si agensi ini selalu mendekati TKW ini yang akan berangkat ke Arab. Dideketin sampai maaf kata itu di hubungan badan. Hamil, dia nikahin. Berikut juga dia ini sempat disukain sama agensi itu. Dia menolak karena agensi itu sudah punya istri 5. Istri 5 juga tidak dinafkahin, arti kata hanya dinikahin karena hamil, ditinggal begitu aja. Akhirnya satu waktu dia mau pulang ke rumahnya dari Bandung. Diajak bareng sama agensi itu, dianggap dia searah. Tapi dalam perjalanan itu
bukan arah tujuan yang dia jalani, tapi berbeda jalur. Arah pulang berhenti di tempat sepi, dia cerita. Dia lelaki itu mencoba melakukan pelecehan. Karena dia nggak mau, dia turun dari mobil tersebut. Nah dari situ, lelaki itu tidak terima atau tidak suka, benci dengan memakai cara seperti itu. Dimana perempuan ini dikasih kandungan yang dia tidak melakukan hubungan intim dengan lelaki. Akhirnya mau nggak mau dia terima itu semua, Bang. Dia terima itu semua, dia jalani hari-hari sebagai TKW sekarang. Terakhir saya ke sana itu udah rumahnya dikontrakin, Bang. Saya bisa ke situ karena saya cerita, dia cerita seperti itu. Akhirnya saya juga ada di proses di mana dia pasca kelahiran. Jadi pulang pergi Depok Bandung untuk membantu. Karena apa? Di situ nggak ada yang dampingin. Selain ibunya itu juga single parent, dia juga punya seorang anak laki-laki yang harus diiniin, harus dibiayain. Si perempuan ini tidak kerja. Akhirnya saya membantu dengan ikhlas. Yaitu pulang pergi Depok Bandung. Tuh. Singkat waktu sekian lamanya itu nggak kontekan lagi, Bang. Jadi kita tidak tahu kelanjutannya. Kita tidak tahu posisi sekarang terakhir ketemu, ya selesai persalinan, dia kerja balik lagi dan hilang kontak. Oke, nah untuk anak itu kayak gimana tuh, Pak? Anak itu sekarang ya mungkin kalau untuk dari kita tarik waktu dari 2021 ke 2025, mungkin sekarang udah sekitar 5 tahunan umurnya. Oke. Udah ya TK lah gitu kan. Jadi untuk ukuran ya selayaknya manusia biasa, Bang. Oke. Tuh. Nah, untuk yang jagain itu ibunya tahu siapa? Kalau untuk yang jagain di situ dia kan masih ada ibunya. Meskipun single parent ya, ibunya yang jagain. Jadi dia karena untuk menjadi tulang punggung keluarga, dia balik lagi kerja di luar negeri sebagai TKW di sana. Iya. Tuh. Untuk menafkahi anak sama orang tuanya. Iya. Oke. Nah ini kan kejadian itu ya bisa dibilang ajaib banget lah ya. Itu dia, Bang. Jadi kalau untuk kita ceritakan kembali, ya berapa persennya yang percaya? Kenapa? Di zaman sekarang apa ya masih ada? Apa ya masih, ya nggak mungkin kalau nggak melakukan hubungan bisa hamil. Iya. Ya kan? Tapi faktanya itu yang terjadi. Dan fisiknya benar-benar ada. Bayi ada. Bayinya ada. Kalau kasarnya itu normal. Cuman ari-arinya hancur. Karena apa? Ya itu tadi saya bilang. Botol panas dimasukin buat giling perutnya supaya harapan itu bayinya itu keluar. Karena dia tidak mau ada kandungan tersebut. Karena dia tidak mau bayi itu sampai lahir. Dibikin keguguran. Berbagai cara dari minum jamu, akhirnya berakibat fatalnya itu pendarahan. Dia aborsi, keluar semua. Minum jamu juga janinnya keluar. Aborsi juga keluar. Tapi faktanya masih ada. Oke. Nah, ini kan kejadiannya selepas si wanita ini itu pulang dari luar negeri. Luar negeri. Kalau boleh tahu siapa sih namanya? Sebut aja Mbak Mita lah. Mita. Tuh, Mbak Mita. Oke, dia kan bekerja sebagai TKW yang ada di negara Arab lah ya. Iya. Bukan Arab Saudi ya? Dubai. Oh, Dubai. Nah, tentang kejadian Mbak Mita ini, itu kan sebelumnya itu yang Bapak tahu tentang santet sumber nyawa. Sumber nyawa, benar. Nah, karena setelah dia kesurupan itu, teman ART-nya itu menghubungi suaminya. Suami temennya ya, kebetulan tuh orang, bisa dikatakan orang bisa lah. Punya kelebihan lah. Dinetalin sama dia bilang, ini temannya kena santet sumber nyawa. Kalau dia nggak ada garis keturunan, udah meninggal. Nah, ini kan masalahnya di luar negeri nih, Pak. Iya, kena. Yang melakukan itu siapa?
Ya bisa dikatakan yang melakukannya itu masih dekat sama dia. Maksudnya di luar negeri atau orang itu di Indonesia juga? Orang itu di Indonesia. Dan orang itu di Indonesia masih ada hubungan dekat dengan si korban. Kenapa ingin melakukan hal seperti itu? Karena si pelaku ini punya rasa suka. Intinya punya rasa suka dan tidak mau dia dimiliki sama orang. Berbagai cara dia mau ditarik pulang. Kalau selamanya dia masih dikerja di luar, akan diberikan gangguan. Tuh. Jadi pelakunya ini tidak lain ya orang tua tirinya. Orang tua tirinya sendiri? Ya, karena orang tuanya tirinya ini menikahi ibunya ini tidak punya anak. Dia terang-terangan bilang, nikah sama kamu gak punya anak. Nikah sama anak kamu mungkin saya punya keturunan. Itu. Okay. Jadi sebelum ibunya ini melahirkan si Mbak Mita ini. Belum. Jadi sebelum dia berangkat ke kerja ke luar negeri sana, masih nyatu tuh orang antara bapak tirinya dan ibunya berucap seperti itu. Oh. Tuh dia karena dia dibesarin itu dari dia SD. Dari dia SD, ibunya sama bapak tirinya itu menikah, diurusin sama bapak tirinya. Karena menikah beberapa tahun tidak punya anak, dia punya rasa suka sama anak tirinya. Maka dia bilang, kamu nggak punya anak, sama anak ini punya anak. Padahal itu anak tirinya. Itu. Jadi ya banyak yang di luar nalar, kan gitu kan. Banyak yang kita nggak nyangka benar terjadi. Seperti itu. Jadi divonis sama dokter sana tuh dia kena kanker otak, ditargetin 3 bulan kalau nggak dioperasi meninggal. Sementara di Bandung ini dicek segala macam itu nggak ada penyakitnya. Sampai 3 bulan yang dijangkain sama dokter Arab sana itu nggak terjadi, normal, dan sakit kepalanya hilang. Selama dia ada di luar sana, dia merasakan sakit kepala yang hebat, sering pusing, sering minum obat-obatan untuk pereda nyeri ya. Dia hanya beberapa menit hilang, dia langsung kambuh lagi. Sampai dia nggak sadar itu hampir lagi saat masak dengan penuh dengan wajan itu minyak panas sampai nggak sadar. Kalau nggak ditarik sama temannya, dia nyebur ke wajan tersebut. Makanya dia mengantisipasi supaya pikiran nggak kosong, dia pakai handset. Supaya dia dengerin murotal, dengerin salawatan, supaya nggak kosong pikirannya. Itu jadi singkatnya banyak kejadian janggal yang dialaminya. Banyak kejadian yang di luar nalar. Nah, ini kan si Mbak Mita ini dapat info ke Bapak ini kan dari Facebook ya? Facebook. Ketika Bapak ini lagi ngupload kebetulan bikin status. Karena di Facebook itu kan banyak tuh grup-grup yang berbau spiritual. Maksudnya update status apa nih? Update status tentang istilahnya kasar, ciri-ciri orang kena ilmu tersebut, ilmu yang mengarah ke gangguan. Santet, pelet, seperti itu. Oke. Nah, jadi tiba-tiba si Mbak ini langsung komen. Jadi dia kebetulan sebelum berteman biasa. Dikonfirmasi berteman, dia ngelihat status saya, dia mungkin merasakan sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Makanya dia ngechat saya dan inbox untuk menanyakan ya keluhannya dia. Apa yang si Mbak ini alamin ya? Yang tadi saya bilang tadi di pertama awal itu kenalan hanya chat-chatnya itu bahwa dia punya benjolan di bawah payudara. Iya. Awalnya seperti itu. Seperti itu awalnya. Tapi makin kesini tuh makin panjang dan lebar. Iya, makin meluas. Meluas itu. Jadi ya untuk benjolan itu hilang dalam waktu 3 hari. Kita belum pernah ketemu. Dalam 3 hari itu nggak ketemu, lewat via telepon dan chat aja. Oke, nah untuk kasus masalah ini kan si Mbak ini menyembunyikan ke orang tuanya. Iya, orang tuanya, karena dia merasakan itu aib. Masa orang perempuan hamil tanpa berhubungan? Iya.
pastikan kalau orang tuanya tahu pasti nggak percaya, Pak. Bahkan resikonya bisa diusir. Oke, tapi kalau tentang santet ini apakah dikasih tahu sama ibunya, tahu nggak tuh Pak? Kalau santet itu dikasih tahu karena prosesnya kan tuh harus persetujuan keluarga karena mau dioperasi kan, diponis kanker otak. Iya, secara medis lah Secara ya. medis. Karena itu akhirnya dia ini kan dibilang kena sambar nyawa itu karena teman ART-nya itu kan punya suami. Dinetral disembuhin, ya dibilang suaminya ini bahwa ini kena sambar nyawa, kalau nggak kuat udah meninggal. 3 bulan doang waktu. 3 bulan dikasih waktu. Itu dari pihak dokter ya. Oke, Karena soalnya udah- divonis itu kanker otak. Kanker otak. Karena yang dia dikeluhin itu saya bilang tadi dia selalu minum obat-obatan. Tapi kan benjolannya itu di payudara. Itu ya benjolan di payudara itu sebelum kanker otak. Sudah kanker otak. Itu pas pulang ke Indonesia, kenal saya itu ada benjolan. Oh. Jadi sebelum pulang itu dia di luar sana itu, ya itu tadi. Jadi dia punya diponis kanker otak. Kalau dia nggak dioperasi 3 bulan meninggal. Oke. Tuh. Nah, tadi kan Bapak juga sempat bilang ini kan Bapak ngebantu si Mbak inilah ya. Iya. Berarti setelah Mbak Mita ini, Bapak ini sempat ngebantu, maksudnya orang lain yang mendapatkan sesuatu hal seperti itu nggak? Iya enggak. Tuh. Jadi istilahnya kasar maksudnya gimana Mas? Yang paling parah terkena Yang paling gangguan parah itu. itu yang paling parah. Setelah Mbak Mita ada lagi nggak? Enggak, biasanya cuman pelet-pelet aja. Maksudnya kayak gimana tuh? Kebanyakan kalau pelet-pelet itu kan istilah kasar nih kalau di sosial media itu kan banyak tuh yang curhat segala macem, istilahnya kasar dia ngeluhin rumah tangganya entah gimana. Oknum istilahnya di sebuah grup itu bisa melancarin aksinya itu seperti kayak hipnotis atau gendam lewat chat. Akhirnya perempuan-perempuan yang terkena itu akan menuruti, baik itu uangnya, ya maaf ketemuan. Tuh, makanya banyak yang orang itu yang disalahgunain. Oh, maksud penipuan? Iya, seperti itu. Jadi 100%, 75% itu nggak benar. Hanya 25% yang benar. Oke, makanya harus hati-hati lah ya. Iya, pandai-pandailah bersosmed. Iya. Tuh. Tapi tentang kejadian santet sama bisa dibilang pelet nih ya Pak. Iya. Kan di tahun sekarang tuh anak-anak generasi Gen Z ya Betul. Bisa dibilang itu tidak mempercayai tentang hal-hal seperti itu. Betul. Karena mereka tidak pernah merasakan Mengalami. ya atau Karena mengalami. dia lahirnya di tahun-tahun sekarang, Iya. bukan tahun-tahun dulu yang banyak istilah cerita klinik. Banyak cerita yang di kampung-kampung itu beredar, jangan pulang terlalu malam, gitu kan. Nanti bisa Oke. terkena sesuatu. Gitu. Nah, untuk mengatasi masalah bisa dibilang penipuan dan agar penonton ini ya nggak bisa bilang untuk mempercayai juga lah ya. Iya, itu prinsip masing-masing. Ya. Nah, itu bedanya itu seperti apa sih itu Pak? Satu- Yang benar atau yang bohong itu seperti apa? Yang benar itu satu, jangan terlalu menceritakan tentang kehidupan sendiri. Satu, kedua pikiran jangan kosong. Kalau dia muslim ya bisa dibilang tuh jikiran segala macam. Kalau yang non muslim mungkin ya bisa berdoa dengan menurut agamanya kepercayaan masing-masing. Tuh. Intinya satu, deketin diri sama yang maha kuasa. Oke. Tuh. Karena pikiran kosong itu otomatis akan memicu ada rasa percaya sedikit. Ya udah terus. Jadi di situ titik alatnya. Yang bisa kena kan itu ada 3 ciri Mas. Yang paling bisa kena itu pikiran, tekanan, emosi. Kalau dia banyak pikiran akan mudah disusupi. Kalau dia banyak tekanan akan mudah disusupi. Apalagi ada emosi, itu paling gampang. Oke. Jadi kalau untuk stabilin itu semua, ya jangan pikir macam-macam. Tuh. Nah, untuk penyembuhannya itu kan bisa dibilang dari orang yang memiliki kemampuan lah ya. Nah, kalau untuk segi penyembuhan lewat ruqyah, nah itu menurut Bapak itu seperti apa tuh Pak? Kalau menurut ruqyah, ya bagus sih Mas. Tuh. Oh, Cuman kan istilah kasar tuh ruqyah itu nggak bisa sekali kelar ya.
harus berulang gitu. Jadi istilahnya kasarnya ngebuang yang negatif. Tapi itu benar ya kalau untuk ruqyah itu, soalnya kan banyak banget di media sosial tuh untuk penawaran maksudnya ya hal-hal seperti itulah. Ya itu tadi saya bilang kebanyakan kan yang nggak benar itu oknum. Dari benar oknum hanya untuk mengincar materi semata. Tuh, jadi kalau yang benar ya lillahi ta'ala, istilah kasar dia ya dikasih pasti ya seikhlasnya, nggak mentarif segala macam. Oke, itu yang benar-benar jujur lah ya, yang benar-benar ikhlas lah ya. Disaksikan rame-rame kan gitu, nggak tertutup. Ada yang tertutup berarti? Banyak. Nah, tertutup itu tadi bisa ya maaf kata bisa ya kena dalam arti kata bukannya buat disembuhin, malah ditambahin. Oke. Nah, Pak, untuk terakhir kali mungkin pertanyaan saya nih Pak, sempat ke rumahnya lagi nggak sih? Kan Bapak ke rumahnya itu rumahnya udah disewain ya? Nah, itu ibu sama anak itu kemana? Jadi gini, waktu saya itu tahun 2022 ya, 2021 saya kesana terakhir ke situ tuh karena udah proses dia lahir tuh nggak kontak lagi. Karena biar gimana pun pernah kenal dekat, pengen silaturahmi kan gitu kan. Saya datang ke situ lagi, rumahnya udah kosong. Jadi perabotannya itu udah nggak ada. Karena apa? Rumah itu mungkin kan dia taruh di bank sertifikatnya. Udah kena peringatan bank, gitu kan. Dia pindah apa karena disegel kan gitu. Jadi itu yang saya nggak tahu di situ kan. Tuh karena udah lama kelas kontak gitu kan. Tapi sempat nanya-nanya nggak sama tetangga-tetangga sekitar? Pernah nanya-nanya, cuman ya itu tadi jawabannya jalan buntu. Mesti nggak ada titik temu, kan di mananya gitu kan. Iya. Tuh. Berarti udah nggak ada kontak-kontakan lagi ya. Walaupun di Facebook juga nggak ada. Udah enggak. Saya juga udah lama vakum gitu kan. Gitu. Iya, karena ya kesibukan sendirilah gitu kan. Oke. Pak, terima kasih nih sudah hadir ke obrolan tengah malam ini untuk membagikan sebuah kisah pengalamannya ketika menyembuhkan bisa dibilang pasien Bapak ini jatuhnya. Iya. Yang terkena santet. Oke, Pak, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman yang nonton kisah dan pengalaman Bapak ini? Ya, pesan terakhirnya satu, jangan pikiran kosong. Yang kedua, banyakin doa dan istighfar aja. Tuh, intinya satu, mendekatkan diri yang pada Maha Kuasa. Karena kalau pikiran kita kosong, akan ya diri kita akan gampang disusupi, Bang. Benar. Tuh, akan gampang ditunggangin orang. Tunggangin arti kata itu istilahnya kasar buat yang enggak. Tuh bisa karena jadi korban penipuan, segala macam, hipnotis segala macam. Yang penting satu nggak kosong pikiran. Itu aja. Oke, terima kasih nih Pak sudah jauh-jauh datang dan ingin membagikan sebuah kisah pengalamannya ya. Oke, mungkin itu aja. Gue Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.